إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah dan amal saleh, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah merupakan bekal yang pertama dan paling utama yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan seseorang untuk menghadap kepada Allah pada hari yang tidak ada akhir dan tidak ada ujungnya, yaitu bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Saat ini kita berada di awal-awal bulan Hijriah. Berada di awal-awal tahun bulan Hijriah. Kita berada di bulan haram atau disebut juga dengan bulan Muharram pada awal bulan Hijriah ini. Maka bulan ini adalah satu di antara 4 bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk menguatkan ibadah kita kepadanya, serta melarang dengan larangan yang sangat keras atas kezaliman di dalamnya. Mengingat bulan ini adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ma min ayyamin, tidak ada hari yang lebih utama, tidak ada bulan yang lebih utama ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, a'zamu min syahril haram, lebih mulia daripada bulan haram. Wa kana yusamma bi syahril asam, bulan haram ini dinamakan adalah bulan ketenangan, karena di dalamnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim, dilarang berbuat maksiat, dilarang keras berbuat dosa, baik zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, apalagi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat kesyirikan. Maka ham ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dan sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang Allah telah tetapkan di sisinya pada waktu diciptakan langit dan bumi, terdapat 4 bulan haram. Maka disebutkan dalam hadis Nabi yang cukup panjang, Nabi SAW menyebutkan salasatun mutawaliyat, 3 bulan tersebut terjadi secara berturut-turut, yaitu dimulai di akhir tahun Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 2 bulan terakhir dari bulan Hijriyah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian diawali dengan bulan haram. Sebagaimana dalam disebutkan oleh ulama, innallaha qad iftataha as-sanah bi syahril haram wa qad khatamaha bi syahril haram. Sesungguhnya tahun Hijriyah itu dibuka oleh Allah dengan bulan haram dan ditutup dengan bulan haram. Wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab secara tersendiri, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yang terjadi pada Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Maka Allah menyebutkan zalikad dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus, agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang mengatur seluruh permasalahan umat manusia, tidak hanya permasalahan besar, tidak hanya berkaitan dengan permasalahan negara, bahkan masalah kecil diurus oleh agama ini, termasuk masalah bulan. Itulah lebihnya agama Islam ini yang mulia. Sehingga Allah menyebutkan innad dina indallahil Islam, tidak ada agama yang diridhai di sisi Allah kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka sesungguhnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan haram tersebut. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal bulan Hijriyah ini memiliki cerita sejarah yang sangat panjang. Bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, berdakwah tentang akidah, berdakwah tentang tauhid, berdakwah tentang mengajak seluruh manusia untuk menyembah dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian sangat berat, cacian luar biasa bertubi-tubi datang kepada Nabi dan para sahabatnya. Sehingga saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk meninggalkan Mekah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka mempertahankan tauhid yang sudah ada di dalam diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah menciptakan kita semua di muka bumi ini dengan tujuan yang paling agung, dengan tujuan yang paling utama. Dan hal ini telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surat Az-Zariyat pada juz yang ke-27 dalam Al-Quran. Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia ini kecuali untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak butuh kepada manusia untuk aku diberikan rizki, dan aku tidak butuh manusia untuk memberikan aku makan. Artinya yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita, yang butuh pertolongan Allah adalah kita, dan tidak satupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan berkurang kalau seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik dari kalangan jin dan manusia yang pernah hidup dari awal sampai akhir di muka bumi ini, mereka beriman kepada Allah, tak sedikit pun akan kekuasaan Allah akan berkurang. Dan begitu pula kalau seandainya seluruh bangsa jin dan manusia yang pernah hidup di muka bumi ini dari awal diciptakan sampai akhir manusia yang ada di muka bumi ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kurang akan kekuasaannya. Maka dengan demikian, dengan salat kita, dengan ibadah kita, dengan puasa kita, dengan umrah kita, dengan haji kita, dengan jihad kita, dengan baca Quran kita, dengan seluruh ibadah yang kita lakukan, hal ini adalah merupakan kebutuhan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tak boleh kita khususkan hanya pada bulan tertentu saja. Ibadah kita tidak berhenti hanya di bulan Ramadan saja. Ibadah kita tidak terhenti hanya di bulan Syawal saja. Begitu pula ibadah kita tidak berhenti hanya di bulan Zulhijjah saja. Namun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Selama ruh kita masih menempel di jasad kita, maka ada kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah terangkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian, hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan, al-yaqin di dalam ayat ini adalah al-maut, sampai datang yang namanya kematian. Karena kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Kematian ini adalah sesuatu ketetapan Allah dan semua ada di genggaman Allah. Tak ada satupun di antara kita mengetahui di mana kita akan dicabut nyawa kita. Saat apa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Maka kematian ini adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, dengan kita memperbanyak amal saleh dan ibadah kepada Allah, hal ini akan meningkatkan akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya agar senantiasa beribadah dan beramal saleh dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya apa yang diungkapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan ungkapan ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, waj'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Nabi Isa alaihissalam menyebutkan dalam Al-Quran, Allah menjadikan keberkahan hidup bagiku dimanapun saja aku berada, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk senantiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Artinya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, selama ruh kita masih berada di dalam jasad kita, selama akal kita masih berfikir dengan jernih, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap individu kaum muslimin. Ikhwanu fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau rahimahullahu taala menyebutkan, wastamarra fi jami'il awqat ala taqarrub ila Allah taala bi anwa'il ibadat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ibadah yang mampu ia lakukan. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan, famtasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amra rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan segala bentuk apa yang Allah perintahkan kepadanya, yang Allah telah wajibkan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, falam yazal daiban fil ibadah. Beliau selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada beliau yaitu yang namanya kematian sallallahu alaihi wasallam. Saking semangatnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah radhiyallahu an, yang mana Nabi selalu bangun di tengah malam untuk melakukan sujud, salat tahajud sampai kakinya tatafattara qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat kakinya itu terpecah-pecah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagimu engkau akan diampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Maka apa jawaban bijak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah sebuah kemuliaan ketika aku menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingat semua karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita senantiasa mengingat-ingat segala apa yang Allah berikan kepada kita,
mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta benda, nikmat anak-anak, nikmat semua apa yang diberikan oleh Allah, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas, Allah menyebutkan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, dan hendaklah kalian melakukan kehidupan dunia ini, dan hendaklah kalian meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surganya dengan melakukan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan istamil ma wahabakallah min ni'matin katsirah wa malul ta'ilah fit taqarrub ila Allah min anwa'il ibadat. Maka lakukanlah segala apa yang telah Allah kurniakan kepada kalian, baik berupa harta benda yang begitu banyak dan nikmat yang begitu luang yang kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya, allati tahsulu fiha thawab wal ajr fid dunya al akhirah, yang semua dengan harta benda kalian berbuat untuk Allah, dengan kesehatan kita beribadah kepada Allah, dengan kesempatan kita beribadah kepada Allah, dengan segala kita miliki, hal ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka hal inilah yang akan menjadikan kita meraup pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar semangat ibadah kita ini selalu dalam keadaan semangat yang tinggi untuk beribadah, selain menimbulkan, yang pertama adalah menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan, dalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam Nuniyahnya, beliau mengatakan wa ibadatur rahman, dan ibadah seseorang kepada yang maha rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ghayatul hub ma'a dhulli huma qadban. Beribadahnya seseorang kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk cinta yang sangat tinggi seseorang hamba kepada Tuhannya, dan begitu pula dibersamai dengan merendahkan diri kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini adalah merupakan pangkal yang utama yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ia disebut dengan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 jenis manusia yang mana ketika mereka berada dalam 3 hal ini, maka mereka akan merasakan namanya nikmat keimanan. Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mereka menjadikan Allah dan Rasulnya yang dicintai, yang paling utama selain dari keduanya. Artinya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, prioritas utama kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Prioritas utama kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum", katakanlah ketika kalian masih lebih mencintai bapak-bapak kalian, wa abna, dan anak-anak kalian, wa azwajukum wa abna'ukum wa azwajukum. Kalau kalian lebih mencintai bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian cintai, wa tijaratan takhshawna kasadaha, begitu pula usaha-usaha yang kalian takut akan kalian rugi darinya, wa masakina tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Allah mengancam, fatarabbasu, maka hati-hatilah, tungguhlah sampai datang akan urusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadikan rasa cinta kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cintailah segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Cintailah apa yang kita miliki karena Allah, termasuk cintailah Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendekatkan diri kepadanya. Kemudian yang kedua ikhwan yang dirahmati oleh Allah, munculkanlah rasa takut
dan khusyuk pada diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis sabri was salah, maka meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan mendirikan salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mempelajari akan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kita mempelajari sunnah Nabi karena syarat diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas, betul-betul mencari keridhaan Allah. Yang kedua harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku memerintahkan kalian salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang kaifiyat haji. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara-cara untuk ibadah haji. Artinya apa? Dalam segala ibadah, dalam segala amalan, dalam segala ketaatan haruslah bermuara kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapan maupun perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apapun saja yang kita lakukan di dunia ini, kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Baik yang kita lakukan di dunia, maka kebaikan pula akan kita dapatkan di akhirat. Keburukan yang kita lakukan di dunia, maka keburukan itulah yang akan kita raih nanti di akhirat. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya, melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa saja yang melakukan amal saleh, baik laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan, akan memberikan pahala yang setimpal di dunia ini dengan kehidupan yang aman, yang tentram, yang damai. Begitu pula di akhirat kelak Allah akan berikan balasan kepadanya, yaitu surga firdausnya, tempat kembali yang sebaik-baiknya. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah hidupkan kita di dunia ini dalam ketaatan, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah kumpulkan kita kelak bersama keluarga kita, bersama kedua orang tua kita, bersama kaum muslimin di dalam surga firdausnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ahyana bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman wajma'na fi jannatikal firdaus mal anbiya was siddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala hamman illa farajtah wala hajatan min hawaijid dunya illa a'taitah wala dhallan illa syafaitah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.